ikut perang. Banyak juga saudara-saudara yang mati syahid ya. Ada. Jadi kaum syahid dari bangsa jin juga ada, bangsa manusia juga ada. Yang anehnya saya tadi pertanyakan, Anda kok wujudnya kayak kayak manusia, mirip-mirip manusia, potongan fisiknya kayak gitu. Apakah ada jin yang mukmin dan muslim itu wujudnya menyeramkan, ada enggak? Kalau sudah muslim, dia akan berubah ya. Makanya sering ada orang bermimpi dengan orang berjubah putih dengan wajah mencorong. Sebenarnya adalah jin yang ditutupi oleh cahaya itu ya. Jadi kelihatan oleh saya Anda kayak wujud manusia, sebenarnya ditutup oleh cahaya-cahaya kerasulan. Cahaya-cahaya dari Allah. Dari Allah ya. Ya terima kasih, kita obrolkan tentang satu hadis. Man Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzuru ila wajhi syaikin sobahan wa masaan. Allah ningali asih di waktu pagi dan sore pada masa depannya, untuk masa depannya orang tua. Dan uban-uban itu akan menjadi saksi nanti. Uban-uban itu jadi saksi ya. Maka kalau yang beruban janganlah dicabuti ya. Boleh disemir apa enggak? Kita itu manusia, sokannya masih muda rasane, sehingga uban udah tumbuh biasanya disemir. Baiknya janganlah ya, karena kemukminan seseorang uban ini berarti kalau diberi warna dia tidak percaya bahwa itu ada peringatan dari Allah. Oh, uban adalah peringatan dari Allah, dan itu nur Allah untuk memperingatkan kamu itu sudah wadoko kudu muka wis meh tekan menginyong ya. Wadoko rikuka wis meh datang waktunya kamu itu pulang ilayya kepada saya, dengan tanda adanya uban. Bagi mereka yang sudah berumur, bagi kita bagi bangsa manusia yang sudah berumur sampai 50. Ya, saya belum 50 udah beruban ini. Belum. Yang belum. Udah beruban, jenggotnya beruban. Jadi uban janganlah dicabut, baiknya uban itu jangan disemir lah ya. Alhamdulillah, matur suwun rawuh pun jenengan. Salah luputin dari pangapura ya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari golongan jin yang kemukminan, tadi golongan jin yang keabalisan, beda prinsip, beda tujuan, beda pegangan, beda ajaran, beda makna itu. Maka kita berinteraksi lagi kepada inda rabbim yursakun saja. Inda rabbim yursakun. Ini siapa? Coba masuk dulu. Wah, ini malah gede barangnya tok. Barang itu kan banyak, pusaka itu banyak. Ya, kalau pusaka itu bagus, dikira barang apa? Ini barang kok jorok kamu kalau udah ngomong barang langsung fokus. Wah, gede barangnya tok. Itu langsung fokusnya ke situ tuh jorok. Itu bagi kami ya tidak lah. Tidak ya. Jangan didengar. Oh, jangan didengarkan tadi. Ya, dua-duanya. Oh, bangsa jin ya. Iya. Kalau sudah semakin tua enggak dinista enggak lah. Itu bohong itu. Yang tadi itu dinista. Ya, bohong itu, saya masih muda. Oh, Anda masih muda. Tahun. Iya, mantes. Kalau seperti itu, jangan, itu menakut-nakuti saya itu. Dia tidak dinistakan. Anda ikut golongan apa nih? Ya pasti. Apa Anda enggak kepengin ganteng, bercahaya, enggak kepengin kayak gitu? Itu adalah cahaya pembohongan. Cahaya pembohongan, kata dari iblis. Iya, itu pembohongan.
supaya kamu tidak taat kepada saya, karena kamu akan saya bawa nanti bersama-sama saya. Enggak, kan itu kelihatan. Coba Anda lihat orang anu jin-jin yang berseberangan dengan Anda itu kelihatan ganteng-ganteng. Enggak, dia bercahaya. keriput. Jangan yang tua, Iya, yang seumuran Anda. Enggak, Yang seumuran Anda. Rain. Coba lihat cewek-ceweknya cantik-cantik. Ya. Enggak, cantik-cantik bangsa saya nih. Ini cewek-ceweknya cantik-cantik, perempuan-perempuannya Itu cantik. katanya tipu muslihat Nah, dari sana. Anda enggak pernah dandan, baunya kayak gini. Harum. Terus wajahnya kayak gitu, matanya lebarnya kayak gitu. Itu enggak kepingin tayang seperti itu. Enggak. Perempuan-perempuannya seperti itu. Enggak. Saya tidak boleh. Itu katanya Anda Marta. Apa? makin lebar nanti telinganya, makin panjang Enggak. tanduknya. Semakin panjang tanduknya, semakin lebar telinganya, maka kita bisa sama-sama dengan untuk menutupi, kan seperti itu. Semakin gagah, semakin perkasa. Ya kayak gini, makin lebar, makin menutup untuk mengenal pelajaran-pelajaran sebelah ini kan ya. Enggak. Iya, tujuannya makin melebar, makin tidak mau mendengarkan ini. Enggak, untuk mendengarkan sabda-sabda dari apa? Seperti iya, itu, mendengarkan perintah sana. Tapi kalau ada perintah-perintah yang sebelah ini menurut. No, iya Luar jelas. biasa ya. Ini Jadi jangan didengar. Ini apa artinya? Ini tumbuh sendiri ya. Ya jelas. Luar biasa ya. Rambut panjang kayak gitu. Gagah. Tanduk memanjang. Gagah. Telinga kok melebar. Iya gagah. Nanti, itu kebanggaan dari bangsa kami. Coba nanti kalau matanya keluar. Ya tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu kan ada manusia memang seperti itu. Kayak gini. Hanya saya mau menanya kepada Anda, kenapa manusia sering mengatakan ada memedi yang ususnya keluar, matanya keluar, itu siapa? Itu bangsa siluman. Oh, bukan Anda lah ya. Bukan. Tak kira Anda yang nanti keluar mata. Itu bangsa siluman. Siluman. Iya, itu yang bisa seperti. Saya juga bisa seperti itu, tapi tidak akan saya gunakan. Kelompok ya, jin itu kelompok 3. Kelompok kayak Anda, kelompok putih kayak seperti ini. Ini paling kalahan, tapi paling cerdas. Anda itu paling menangan, tapi paling bodoh. Ya tidak bodoh. Kalau menangan jelas tidak akan bodoh. Mereka sebenarnya mengalah. Enggak. Mereka memang kalahkan. Memang mengalah. Dan perbedaannya, bangsa jin yang mengikuti abalis memang tumbuh. Tanduknya tumbuh, telinganya melebar, kukunya tumbuh, semuanya tumbuh ya. Tapi kalau yang sebelah ini justru menyerupai manusia, mulai menyerupai manusia ya. Itu menjijikkan. Oh, Anda suka enggak sama perempuan-perempuan sebelah ini? Ya, suka. Suka kan? Kelihatan. Tapi kan tidak boleh sama. Itu cukup kamu jadi banyak. Terus bedakan perempuan kamu sama perempuan sini-sini itu cantik-cantik yang mana? Ya cantik-cantik sini ya, sana lah. Bangsa saya itu. Kalau di situ kan, kalau di situ ya bangsa itu yang itu tuh satu-satu maksudnya nggak boleh. Ini sudah menjadi istrinya, kan sudah menjadi istrinya. Tidak boleh digauli. Kalau saya bebas bangsa. Itulah yang menjadi kesukaan saya. Istri teman kamu berapa kamu nyerobot? Banyak. Oh mantesan tadi kamu datang langsung saya gede barang itu. Banyak. Kalau di situ kan tidak boleh. Kalau sampai bangsa itu melakukan kesalahan langsung, ya kan? Ya enggak lah. Katanya si iblis. Iya bahaya, maka jangan diikuti. Kayak gini, Anda suka perempuan dari bangsa Anda itu walaupun udah bersuami,
Bebas. Bebas. Terus suaminya marah enggak? Enggak. Sama-sama. Sama-sama marah. Sama-sama. Sama. Ya, Itu bebas. bebas. Ya. Terus kalau sudah tua mengeriput? Enggak, umur panjang. Umur panjang. Itu Lah. tadi kok udah tua, enggak punya apa-apa. Iya. Oleh kamu disepelekan kan ya? Enggak, saya hormati. Beneran Anda menghormati itu tadi? Enggak. Bentar lagi kiamat. Enggak mungkin kiamat, abadi. Abadi. Ini kan akan ditutup sebentar lagi. Siapa yang nutup? Abalis. Selama Abalis meminta kepada Tuhannya, dia selalu didengar, kata Abalis. Abalis berkata seperti, "Hei bangsa jin, kamu ikutilah saya, karena ucapan saya adalah ucapan yang menciptakan langit dan bumi seperti itu. Maka saya tunduk." Seperti itu. Abalis bersabda seperti itu. Manusia nggak punya pernah bersabda seperti itu kan? Enggak. Yo pernah. Oleh siapa? Ya banyak. Contoh, itu Abalis meminta didengar oleh Allah karena Tuhan itu maha mendengar. Ya maha mendengar. Ya kan didengarkan. Ya didengar. Kalau didengar pasti diberikan. Ya diberi Ya jelas ya maka dari itu. Kalau Abalis diberi berarti saya diberi juga. Bukan cuma Abalis saja. Manusia juga. Tidak. Manusia kan sama Abalis di dulu mana? Dulu Abalis kan. Duluan manusia. Manusia dengan Abalis. Duluan mana? Duluan manusia. Duluan Abalis lah. Itu kata Abalis. Saya yang kamu itu masih muda. Saya yang pertama diciptakan oleh pembuat alam semesta ini. Kan seperti itu. Saya kayak gini. Manusia itu cuma wujudnya saja yang muda. Manusia itu wujudnya saja yang muda. Memang seperti itu kok. Iya, manusia itu cuma wujudnya saja yang kelihatan menurut Anda itu pendek dan muda. Jelek. Ruh manusia itu dah lebih tuaan daripada iblis. Kayak gitu. Sudah ada pelajaran seperti itu. Makanya itu disembunyikan sama Abalis. Enggak, bohong kamu. Manusia memang pembohong. Dah, kamu lihat saya. Antara umur kamu dengan saya tua mana? Yuk. Ya. Ya, tua mana coba? Iya kan? Saya berdiam. Orang ini dasar kupingmu ngambani sih yo. Jadi bedanya antara jin, mukmin dan kekafiran. Kalau jin kafir itu memang telinganya melebar dan Anda akui ya, kalau makin lebar adalah makin gagah dan makin perkasa. Kalau ada pelajaran-pelajaran yang dari kami menutup ya, meluntrung kayak gini, apa kemulan? Nutup. Karena apa? Dengan sendirinya. Bangsa yang ikuti agama kamu, dia tidak bisa menjelaskan apa pelajaran. Dia hanya mengambil pelajaran dari manusia. Kan seperti itu ya kan? Ya, ada jin yang pintar menjelaskan. Enggak ada. Ya. Hanya menjelaskan ini seperti ini. Setelah itu kamu dengarkan orang-orang yang kan seperti itu. Kan seperti itu. Tidak mau mendalami. Kalau saya itu mendengarkan langsung dari Abalis, langsung kan seperti itu. Siapa yang menang? Oh ya kalah. Kamu ngengkelan sih ya. Pandai. Karena Anda tadi mengatakan bangsa itu bodoh. Tidak pandai. Enggak kayak gitu. Anda itu aku mau ngobrol ngengkel-ngengkelan. Sebenarnya untuk kon kalah karo kowe ya monyong. Ngomong enggak akan pernah kalah. Yo bangsa pandai kan. Telinganya gagah ya seperti itu ya. Ya, terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Inda rabbim yurzaqun, kita akan berinteraksi. Untuk penutup ini ada dari golongan inda rabbim yurzaqun, di usianya digunakan untuk dan seterusnya, sehingga beliau itu bisa memberikan pengalaman dalam hidupnya, dan setelah beliau itu pulang rahmat Allah dan diberikan rezeki masih bisa berinteraksi dengan kita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo binara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki kados niki terima kasih rawuhipun jenengan iki lagi mengobrolkan, membahas ataupun mengkaji tentang satu hadis Rasulullah ngan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzuru ila wajhi syaikhin sobahan wa masaan. Anda dari orang dulu yang dirizkeni oleh Allah, ya. Anda bukan ruhnya, tapi Anda adalah unsur beliau, ya. Iya, karena ruh manusia tidak akan bisa masuk kepada manusia. Jadi kalau sudah ruh lepas, ya sudah lepas. Tapi unsur-unsur beliau dari unsur amal solehnya akan menjadi makhluk yang serupa dengan beliau. Korin-korinnya menyerupai beliau, sodakohnya akan menyerupai beliau, ganteng-ganteng dan seterusnya. Coba ceritakan pengalaman apa yang paling Anda nikmati di usia tua. Artinya di usia tua dalam keadaan iman pada Allah, apakah tidak enak makan ataupun sudah hawa nafsu, keinginan apa dan seterusnya sudah disteril oleh Allah? Ya. Perasaan orang tua yang ya semakin langsa bahwa apa-apa nelangsa. Ya, kehidupan muda saya. Oh, perasaan makin tua makin langsa. Kenapa masa muda saya hura-hura tidak seperti ini? Terus perasaan selain perasaan nelangsa itu nelangsa kepada dirinya sendiri ataupun makin kalau ada omongan-omongan langsung nelangsa. Bukan omongan orang, ya. Bukan. Oh. Begitu cintanya Allah kepada saya. Sampai usia 80 tahun. Selalu diberi kenikmatan untuk tetap menjalankan perintahnya. Seakan-akan sayalah yang paling cintai. Oh, kayak gitu. Memang nafsu itu permanen, tapi maju tua memang oleh Allah nafsu itu direndahkan sekali, ya. Bagi yang beriman. Kan kayak gini, makin tua terkadangan makin tersinggungan, makin tua makin cerewet, makin tua makin banyak maunya, makin tua makin nelangsa. Ana wong makan daging, aku nelangsa orang bisa makan daging karena sudah tidak punya gigi. Kan ada kayak gitu. Jadi saya menanyakan kepada jenengan, perasaan di mana waktu tuanya itu banyak nelangsanya, ya. Bukan karena manusia, tapi nelangsa kenapa kayak gini dulunya. Sekarang sangat bersyukur pada Allah. Seakan-akan rasa kedeningan besarnya hati, seakan-akan saya yang paling dicintakan seperti kayak gini, Mbak. Pada waktu Rasulullah di usia 6 tahun sudah dibersihkan dari nafsu-nafsu amarah, lawamah, dan subhat. Dan pada waktu di Mi'raj kan juga diganti dengan 3 unsur hikmah, ilmu, iman, diganti sehingga unsur-unsur bagian setan, nafsu-nafsu itu dinyahkan oleh Allah. Dan di manusia umat berarti di usia 70 tahun itu sudah rendah. Sudah rendah, ya.
Kalau di usia 50 tahun daging wis ora enak, bakso juga wis ndak kepingin, sehingga orang nelangsan-nelangsan. Di usia 70 tahun rendahnya hawa nafsu. Itu ciri-cirinya ya yang Anda rasakan ya. Ya terima kasih. Ini untuk mukobalah kami selaku manusia karena makin tua terkadang makin tersinggung. Ya, bagaimana orang dikasih oleh Allah tetap seperti itu kan akhirnya bangsa itu kan tetap setan itu ya. Maka beruntunglah jenengan di mana di usia 70 tahun itu nafsu direndahkan, akal ditinggikan, tauhid ditanam, menetap di situ ya. Subhanallah, subhanallah. Di masa mudanya Anda maksiat apa? Maksiat seperti saya apa enggak? Ya maksiat yang tidak. Ya maksiat biasa lah. Ya, maksudnya tidak. Malu lah. Masa muda malu lah ya. Terima kasih. Ini salah satu nasihat mukobalah perbandingan antara mindarobim yursakun. Anda diberi kebebasan. Luar biasa. Anda menempati daun juga nikmat, menempat di air nikmat, nikmat di angin nikmat, menempat dimanapun itu milik Allah semuanya. Seperti hanya Anda merasakan semua milik Allah, jasad raga semua nyawa adalah milik Allah dan Anda mengenal Allah. Alhamdulillah, matur nuwun, barakallahu fikum wa alaikum ajmain. Pandonganipun dongatinonga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Begitulah ya abdi adanya pun isin tapi suatu anugerah besar dari Allah tatkala nafsu kita itu direndahkan oleh Allah. Keinginan tentang duniawi itu sudah direndahkan oleh Allah, akal kita ditinggikan. Itu salah satu anugerah. Dan di usia 70 tahun ke atas tidak pingin makan bakso ataupun sate lagi, memang nafsunya itu memang rendah yang adanya seperti itu. Kosok balikipun makin tua terkadang mudah tersinggung, cerewet, mudah marah-marah, mudah apa itu wallahu a'lam bishawab. Tadi informasinya adalah masih berteman dengan abalis ataupun keamarahan yang luar biasa. Kalau Nabi di usia 6 tahun sudah disterilkan oleh Allah. Tapi kalau hamba Allah umat Nabi di usia tua direndahkan nafsunya, tauhidnya ditinggikan, akalnya disehatkan sehingga tidak mengalami kebingungan. Mudah-mudahan kita dalam asar ataupun mubarakahnya hadis di sini kita tergolong orang-orang yang selalu direndahkan nafsu kita oleh Allah. Hawa nafsu kita direndahkan sehingga akal kita selalu ditinggikan oleh Allah. Kita tutup lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal witri wa adada kalimat rabbana tamatin barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.